Halo guys, selamat datang kembali di channel Om BZ. Terima kasih kalian sudah mensupport channel ini, yang sudah nonton dan komen positif. Hari ini weekend guys, kita akan jalan-jalan ke Jakarta ya. Ini Om BZ dari Bekasi udah siap jalan. Mau kemana hari ini? Sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut, jangan lupa di subscribe, di like, di komen yang positif, di share video ini, dan tentunya tidak kalah penting, tekan tombol lonceng buat notifikasi video terbaru dari Om BZ buat pecinta lohan di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa giveaway menanti kita semua. Dari rumah Om BZ sekarang di Bekasi, kita akan menuju Jakarta Utara guys. Di sana ada loyal customer dari Pelet BZ. Nah, bagaimana sih beliau bisa memutuskan untuk memakai produk BZ dan feedback dan hasil di ikan-ikannya? Ikannya banyak juga yang beliau pelihara. Nanti kita akan review dan kita akan tanya jawab untuk progres ikan lohan dan bagaimana juga kalau ikannya sakit, pengobatannya dan sebagainya. Nah, kalian penasaran? Ditunggu Om BZ sampai di lokasi. Oke guys, akhirnya sampai juga. 1 jam perjalanan sampai ke lokasi Om yang satu ini. Kita gerbek aja rumahnya. Oke? Ini dia guys, tempatnya Om yang loyal customer kita yang sering pakai pelet BZ. Kita ketok, kita gedor. Oke? Guys, kita pencet belnya nih. Permisi. Halo Om. Gimana kabarnya, Om? Baik, Om baik, Bijen? Om. Apa kabar Om? Gimana? Ya, baik lah. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali nih Om BZ kesini nih Om. Iya, ini kaget aja sih. Kita main-main gak apa-apa ya Om ya? Silakan, Om. Oke, yuknya nyampe nih di TKP di rumahnya Koko di sebelah. Oke, jadi sebelum BZ sudah ada Koko yang selalu setia menggunakan produk BZ Nutrition. Lebih enak kita kenalan dulu ya sama Kokonya. Apa kabar Ko? Ya, baik kok. Boleh perkenalan diri Ko, namanya siapa? Ya, nama saya Erdian, boleh panggil Atian juga. Masih pemula. Ko Eldian ya? Ih, Om BZ lihat ikannya ada lumayan nih di belakang. Mau tahu nih, udah berapa lama main ikan lohan, pelihara ikan lohan? Kalau saya pelihara ikan lohan sih belum setahun ya. Belum setahun, paling ya kira-kira sih antara 8 bulan sampai 10 bulan gitulah. Oke, berarti tergolong baru. Nah, kenapa alasannya apa kok pilih ikan lohan sedangkan ikan hias tuh banyak banget gitu loh? Dulu sih saya pernah main ikan lohan juga, cuma karena nggak ngerti saya lepas. Nah, semenjak saya tahu Instagram ada lohan-lohan gitu, apalagi ketemu Om Bijet. Nah, itu saya lihat ikan-ikannya bagus-bagus. Saya coba main lagi ulang gitu. Ternyata bolehlah, lumayan lah, memikat juga. Oh, jadi awalnya Koeldian melihat di Instagramnya Om BZ ya? Iya, benar. Pertama kali. Dan lihat-lihat ikan di situ, terus coba-coba gara-gara lihat apa namanya postingan-postingan di Instagram. Iya, benar. Apalagi kan karena ya ikut liga gitu kayaknya enak banget gitu. Bisa bagus-bagus gitu. Ya. Ini ikannya ada lumayan nih, kayaknya lebih dari 7 ya, kayak ada total berapa kok? Ada kira-kira tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, bagus, ada 8 ekor guys. Jadi Koeldian belum ada setahun langsung koleksi 8 ekor. Dan hampir semuanya Canva nih kok. Ya, Canva. Cuma ada sepasang doang yang SRD.
Nah, karena Koko ini adalah salah satu orang yang hobi lohan ya, Om BZ penasaran. Waktu Ko Eldian lihat di Instagramnya BZ Florhon, terus di sana kan kita ada posting ikan dan sebagainya, bahkan ada pakan. Om BZ lihat nih kayaknya Ko Eldian pakai pakannya BZ Nutrition cukup lengkap. Apa aja yang dipakai dan apa yang pertama kali dipakai buat ikannya? Yang pertama saya lihat Instagram itu kan ada Budget Nutrition. Nah, waktu itu saya langsung lihat komen-komennya, katanya sih hasilnya bagus. Saya coba tes, penasaran dong, tes. Nah, sampai 2 minggu kalau nggak salah sih, kira-kira begitu. Bu, warnanya udah beda, jenungnya juga lumayan. Nah, habis itu kedengaran ada pasta udang juga, saya ikut tes lagi. Nah, hasilnya ya bolehlah dia sendiri, lumayan lah bagus. Oh, jadi awalnya pakai pelet ya. Iya, pelet doang sih, pelet bijet langsung. Waktu Nah, itu ini sih. peletnya nih, Om BZ lihat ada di sini nih guys tuh peletnya. Terus Koko juga ada yang udah dikemas di sini ya, biar lebih enak ya. Iya, benar. Soalnya kan kalau buka ke begini takutnya kan masuk angin juga. Nah, jadi saya masukin toples aja lah. Ya benar guys, jadi buat kalian yang suka pakai pakan kita ya, ini contoh yang bagus juga nih. Di sini kedap ya, jadi nggak masuk angin, jadi lebih renyah buat si ikan, nggak dan juga mengurangi apa namanya jamuran gitu. Jadi bisa di dalamnya bisa ditaruh silika gel juga karena di dalam kemasannya pelet biasa udah ada silika gel ya. Nah, yang pertama nih kok waktu kau pakai pelet sama pasta ya. Menurut Koko nih hasil yang didapat seperti apa dengan durasi tadi kan dikatakan 2 minggu ya. Yang paling kelihatan di awal pada saat progres dan apa sih kira-kira susahnya dalam progres ikan sebelum pakai pelet BZ dan sesudah perbedaan yang paling mencolok gitu loh. Sebelum pakai produk kita gitu. Kalau menurut saya sih, emang sih ya pelet-pelet itu ada yang macam-macam ya. Cuma karena mungkin aja sih saya pakai pelet si Om Bijet langsung ketahuan hasilnya. Nah, itu dia, saya tidak mau ganti lagi. Jadi seterusnya saya pakai Om Bijet aja. Soalnya dia lebih lumayan sih ikannya, lebih gesit juga sih. Oke, jadi diikat itu lebih aktif, terus hasilnya langsung kelihatan dalam durasi yang singkat. Dan memang kalau boleh tahu nih, Om Beset mau tanya, sebelumnya apakah Koeldian ada progres pakai produk lain? Kita nggak usah sebut merek, tapi mau tahu aja apakah pernah progres pakai produk lain, dan apakah perbedaannya kelihatan sekali atau sama aja, atau mungkin jauh berbeda gitu. Emang sebelumnya saya ada pakai, tapi pakainya itu di SRD. Nah, cuma hasilnya itu agak kurang memuaskan. Jadi semenjak pakai Ombi Jet punya pelet, lumayan. Jenungnya gede, merahnya juga, mantap. Oh, jadi jenungnya menambah gede, warnanya makin mantap. Berarti ini ikan sebelumnya jenong sama warnanya nggak seperti sekarang ya? Enggak, beda, beda total. Jadi ya hasilnya boleh lah, mantap banget. Makanya saya sekarang jadi langganan Ombi Jet nih. Thank you, Ko Eldian. Ini sebenarnya satu apresiasi, terima kasih buat Ko Eldian yang percaya sama produk kita. Senang sih kalau ngelihat para apa namanya penghobi lohan yang berhasil progres ikannya gitu ya. Apalagi hasilnya bagus-bagus. Nah, terus yang menarik nih, Om Beser mau tanya, kalau dari Ko Eldian ya, mungkin saran buat produk-produk kita atau mungkin atau ada pertanyaan mungkin seputar mau progres ikan. Nah, kebetulan kan ada Om BZ, kita bisa tanya jawab mungkin satu dua pertanyaan nih, Ko Eldian. Hmm, sebenarnya sih banyak juga yang mau saya belajar dari Om Bijak juga sih. Cuma ya karena saya masih kerja agak kurang waktu. Cuma kalau ya sekarang bolehlah. Saya mau tanya-tanya sih tentang kampa-kampa. Boleh banget kok. Jadi satu dua pertanyaan kalau ada yang mau ditanya langsung tanya aja. Kalau kanva itu kalau saya lihat kebanyakan yang kalau pakai suntik-suntik itu gimana sih? Itu buat apa sih? Buat liga atau gimana gitu? Oh, maksudnya Ko Eldian nih pregnil kali ya. Ya, kurang tahu juga sih. Cuma saya lihat di Instagram kadang-kadang ada yang pakai suntik, terus ada yang pakai pasta udang juga. Saya masih kurang tahu. Oke, jadi maksudnya Ko Eldian suntik-suntik nih mungkin lebih tepatnya ke
sejenis pregnil. Nah, jadi Coelian ada beberapa cara progres ikan yang kita untuk cara instan untuk memutasikan ikan lohan. Yang pertama itu bisa juga dengan cara disuntik. Nah, suntik ini sebenarnya yang diberikan kepada ikan lohan bisa saja pregnil, itu untuk memutasikan ikan lohan ya, membuat ikannya birahi. Yang terjadi adalah si ikan akan bermutasi, kepalanya cepat naik, warnanya mungkin bisa lebih cerah, mutiara lebih shining. Nah, yang berikutnya juga ada suntikan yang selain pregnil itu macam-macam. Ada apa istilahnya tuh kayak serum-serum booster yang bertujuan sama untuk membuat ikan lohan itu cepat merah, cepat jenong, dan aktif. Tapi ini adalah cara instan yang artinya ikan tidak akan permanen seperti itu gitu Koeldian. Jadi tetap dibutuhkan yang namanya progres agar si ikan lohan senantiasa bagus. Kalaupun menggunakan pelet dari BZ, artinya kita bicara genetik ikan. Genetik ikan tuh sangat berpengaruh, paling besar lah pengaruhnya, 70-80%. Sisanya kita progres dari air yang kita rawat sama pakan yang kita berikan. Nah, kalau misalkan berhenti tidak diberikan pakan dari BZ, misalkan pasta sama pelet, apakah dia permanen? Nah, jadi gini, penggunaan pasta itu memang adalah cara yang cukup cepat untuk menaikkan kualitas warna, shining, jenong, lalu di maintenance supaya tidak drop dengan pelet gitu. Jadi pasta itu adalah kayak semacam makanan besarnya, pelet itu kayak makanan ringannya. Jadi dengan pelet ini kita maintenance ikannya tetap dengan keadaan yang sama. Tidak ada ikan lohan yang bagus tanpa diprogres gitu kok. Oh, berarti saya udah ngerti sih. Cuma ya, kalau maksudnya yang khusus itu tidak permanen, instan doang gitu ya. Oh ya sip sip. Berarti selama ini masih boleh lah pakai pasta udang. Ya, karena kan memang sama dengan kita manusia ketika kita mau punya badan yang bagus, kita kan harus jaga makan. Kalau kita binaraga atau olahragawan kan kita nge-gym, olahraga, makanannya pasti dijaga. Orang yang menjaga makanannya, contohnya dia makan banyak serat, makan protein tinggi, pasti badannya lebih bagus gitu loh. Ketimbang kita yang setiap hari makan nasi, bahkan malam pun masih makan, masih kongko di luar makan. Nah, pasti ada kelihatan kayak saya ini contohnya perutnya udah mulai maju. Kebanyakan makan kok. Nah, kira-kira selain ini ada yang mau ditanya lagi nggak seputar apa ya? Atau mungkin ada hal-hal yang susah yang sampai hari ini Koelian belum ngerti, apakah itu penyakit pada ikan lohan atau pernah mengalaminya atau apa saja deh, supaya kita bisa edukasi juga ke teman-teman yang baru mau hobi pelihara ikan lohan. Nah, kebetulan Koelian kan udah lebih dulu pelihara dan ikannya koleksinya udah lumayan banyak nih. Mungkin masalah kurasan ya. Kurasan air itu sebenarnya ada yang ngomong ya ganti aja semua gitu. Ada yang bilang sebagian. Nah ini sebetulnya yang benar yang mana gitu. Jadi biar ikannya itu tetap agresif, tidak stres gitu. Bagusnya airnya itu gimana, setengah apa full ganti air? Oke, ini Om BZ akan jawab. Ini pertanyaannya bagus banget guys buat kalian yang mau pelihara ikan lohan. Memang betul ikan lohan itu ikan yang dia akan perform ketika airnya itu bagus. Nomor satu memang air kita harus jaga kok. Jadi kalau kita mau ganti air, sebenarnya saya menyarankan buat teman-teman untuk membaca karakter ikan. Contoh ya, kenapa ada orang yang kuras air cuma setengah? Karena gini, air lama sama air baru tentu saja kandungan pH-nya itu berbeda. Lalu TDS-nya juga berbeda. Nah, ikan lohan ini adalah ikan hybrid yang mereka tidak hidup di alam. Artinya mereka menyesuaikan habitatnya sehingga dia bisa perform atau dia bisa aktif. Contoh ada ikan yang dia lebih senang ketika airnya itu dengan air yang lama. Jadi otomatis kalau ada yang punya ikan seperti itu, kita nggak perlu ganti kuras full. Kita bisa ganti kuras setengahnya aja. Jadi setengah pakai air lama, setengah pakai air baru. Tapi tetap disarankan menggunakan penambahan garam ikan. Karena kan garam ikan ini bagus, bertujuan untuk membuat pH air tetap terjaga. Dan boleh ditambahkan yang namanya methalin blue. Itu supaya kita menjaga supaya air kita terhindar dari yang namanya parasit, bakteri, dan lain sebagainya. Dan alangkah baiknya jika air yang digunakan adalah air yang sudah difiltrasi.
bisa menggunakan filter 3 tahap ya, nano filter, bisa menggunakan torrent dan UV sebagainya dan ditampung dulu. Nah, itu lebih bagus lagi buat ikan lohannya, gitu kok. Oh, akhirnya sih mantap. Udah ngerti dah. Tapi ada juga yang memang dikuras full. Nah, itu biasanya kita kuras full juga sebenarnya bertujuan kita latih ikan juga ya. Kan kayak Eldian punya ikan pasti ada yang dikuras full, ikannya drop dulu untuk beberapa saat. Lalu nanti setelah dia bagus, sirkulasi air bagus, ikannya perform lagi. Nah, sebenarnya kita juga bertujuan melatih si mental ikan. Dan memang kalau kita kuras full, otomatis itu air baru. Tapi ya tadi, catatannya air baru adalah air yang sudah ditreatment, air yang bagus. Jangan air yang kandungan Fe-nya tinggi. Fe ya maksudnya besinya, ferumnya itu, supaya si ikan ini bisa punya oksigen yang tercukupi, lalu pH-nya cukup baik untuk ikan boleh diprogres. Contohnya misalkan di pH yang 7 atau 7,2 sampai 7,5 gitu kan. Ini juga berpengaruh dalam proses pewarnaan. Nah, by the way, ikan-ikannya Coeldian di sini warnanya masuk semua, guys. Berarti airnya di sini cukup bagus gitu. Ya lumayan lah. Mungkin pengaruh juga pelet juga, pasta juga. Jadi lumayan lah, seneng dah. Ya, dan yang nggak boleh ketinggalan memang air itu nomor satu kok. Jadi kita pelihara lohan sebenarnya pelihara air. Gitu. Makanya untuk setiap teman-teman yang baru memulai pelihara ikan lohan, sediakan ini yang namanya garam ikan. Lalu sediakan yang namanya Methylene Blue, obat-obatan yang paling gampang ya, Acriflavin boleh. Atau kalau yang lebih advance lagi, kalian bisa cari yang namanya Melavix atau Octozin. Nah, ini Octozin untuk mengobati yang sakit-sakit kulit ya, internal, eksternal bisa. Kayak kutil, kayak pop eye dan sebagainya. Nah, itu tentang penyakit-penyakit juga seru sih kalau dibahas kok. Nah, terakhir nih kok, satu lagi sebelum kita tutup. Pertanyaannya mungkin yang paling susah untuk Eldian temukan dalam progres ikan gitu. Paling susah ya, paling susah sih mungkin menurut saya sih mental. Mental sih kayaknya agak susah sih. Soalnya saya selama ini saya belum, mungkin ada beberapa ya yang mentalnya kuat, tapi beberapa yang mentalnya selama saya progres sama semua caranya ada yang down gitu mentalnya. Betul kok. Jadi ikan lohan itu kan ikan yang sebenarnya menurut Om BZ ikan ini spesial karena mereka harus diperlakukan juga spesial. Om BZ juga mengalami hal yang sama. Ada satu ikan yang sebenarnya bagus, tapi karena dia sakit, sakitnya sebenarnya eksternal. Masalahnya di kulit ya, sisiknya luka. Lalu untuk proses recovery-nya itu membutuhkan waktu sangat lama, berbulan-bulan. Bahkan untuk dia perform kembali itu sampai hari ini dia belum perform. Yang terjadi adalah dia mengalami susulan sakit fisiknya. Sisiknya itu adalah yang luka lagi. Nah, ini di riset apakah dari airnya, dan hati-hati juga kalau kan biasa kita tahu kalau ikan sakit kita pakai heater kan. Kita pakai heater. Ternyata heater itu juga kalian juga harus perhatikan ada ikan heater juga jangan terlalu panas ya. Ada ikan yang suka nempel-nempel ke heater. Itu beneran, ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi ketika dia nempel, mungkin terlalu panas atau gimana, itu sisiknya jadi luka. Karena kena nempel barang panas. Nah, maka kalian juga harus perhatikan akan hal itu ya. Tidak semua ikan seperti itu, tapi ada satu ikan yang Om BZ Progress seperti itu. Sehingga dia bukannya lebih baik, tapi malah luka pada sisiknya. Nah, untuk proses recovery-nya ini lama banget untuk naikin mentalnya. Jadi yang harus dilakukan apa? Yang pertama, tetap jaga airnya. Yang kedua, sebelum yang kedua, jaga air itu ya tadi, kalau menguras dipikirkan untuk full atau kuras 50%, tapi air di treatment. Yang kedua, kalau ikan ini kotorannya banyak, segera dibersihkan kotorannya dengan cara disifon. Sehingga amoniak di dalam air itu tidak banyak. Nah, yang terakhir adalah gunakanlah obat-obatan yang sesuai dengan peruntukannya. Lalu kalau ikannya sudah cukup perform, walaupun dia belum naik secara 100%, tetap kasih makan yang bagus, menggunakan produk dari kita ya, BZ Nutrition bisa, dan dilatih mentalnya dengan menggunakan untulan.
untulan bisa pakai kaca, bisa pakai perot supaya mentalnya tetap terjaga gitu kok. Akhirnya saya udah ngerti. Untung saya udah siapin perak. Jadi ya bisa pelan-pelan latih mental lah. Seminggu paling kalau saya sih kerja. Jadi mungkin seminggu sekali saya latihan pakai perak. Betul kok. Dan yang saya senang nih Koeldian ini memang kalau menurut Om BZ verified hobi lohan sejati karena udah disiapin guys. Jadi obat-obatannya ada, terus aksesoris sebenarnya yang kita harus punya sebagai progresor atau perawat ikan lohan atau penghobi lohan ya. Kaca untulan itu boleh punya sih. Terus ikan perot juga boleh punya. Nah, cuman bedanya kalau ikan perot, kalau kalian sering untulin pakai perot, perotnya dijaga jangan sampai sakit. Di karantina ya, maksudnya setelah dibuat untulan ya coba dikasih air yang bagus, dikasih metalin dulu dan sebagainya supaya ikannya terjaga juga jangan sampai sakit gitu. Karena ada pengalaman pembesar juga progres pakai perot, perotnya sakit, terus nepak ke ikan yang lain gitu. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan baik dari ikan lohan dan ikan perot. Gitu Koelian. Oke, berarti bener lah. Saya udah pernah coba juga sih. Pernah dulu ada 2 ekor perak. Cuma lupa aja. Pas ditaruh naik ke atas, turun peraknya mati. Iya, memang ya semua bisa terjadi. Tapi satu hal kalian buat para penghobi lohan ya tetap semangat dalam memelihara lohan kalian. Tidak ada ikan lohan yang bagus tanpa progres, tanpa proses. Jadi kalau kalian mau instan dan segala macam, sarannya beli aja ikan yang udah jadi bagus. Setuju nggak? Setuju. Soalnya itu nggak ada yang permanen. Mendingan pelet sama pasta udang aja. Top. Thank you banget nih Ko Eldian yang udah support kita ya, pakai produk kita. Nanti kita akan progres guys. Kita akan launching produk baru Koeldian. Kita akan launching produk yaitu pellet juga. Cuman dia racikannya khusus. Ini untuk khusus spesial untuk menaikkan mutiara. Tapi kita masih masih trial and error. Hasilnya tuh secara nyata tuh fungsinya lebih kemana gitu kok. Boleh. Kalau ntar kalau udah itu boleh dicoba lagi. Nanti kita udah siapin. Nanti kita akan kasih buat Koeldian 1 buat trial. Ya, nanti kita kirim. Kalian yang menonton video ini, terima kasih udah menonton video ini. Dan sekali lagi, support terus perlohanan di Indonesia ya. Dengan cara kalian subscribe video ini dan bagikan ke semua orang yang pecinta lohan. Dan kalian yang ingin mendapatkan giveaway, Om BZ ingatkan sekali lagi, follow Instagram BZ_nutrition. Di situ ada postingan giveaway. Dan kalian bisa komen, tag ke 5 orang dan mendapatkan hadiah secara gratis, pengiriman juga gratis. Ya, oke guys, dan video kali ini cukup sampai di sini. Kalian yang mau di-review atau ada pertanyaan apapun silakan komen. Om BZ akan segera membalas dan membuat video-video untuk yang menjawab setiap pertanyaan kalian. Oke, akhirnya Om BZ dan Koeldian pamit undur diri. Oke, salam Zeno. Thank you.